Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Kurniawan, NIM E 2019 3164. Di sini saya akan menanggapi sebuah video dari Bapak Abdul Nafis yang berjudul videonya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan total output suatu negara. Jadi output dari suatu negara dari sebuah barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Nah, kemudian di pendapatan nasional ini apa saja pendapatan nasional? Jadi itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama itu ada produk domestik bruto atau biasa disebut juga GDP. Yang dimana ada produk nasional bruto atau GNP. Lalu yang ketiga ada produk nasional neto atau NBP. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, dan yang terakhir itu dibelanjakan gitu. Jadi untuk yang pertamanya itu produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini merupakan itu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihitung selama 1 tahun. Nah, itu memiliki rumus, yaitu yang rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri lalu ditambah pendapatan asing luar negeri. Untuk yang kedua yaitu produk nasional neto. Nah, yang dimana produk nasional neto ini yaitu merupakan nilai sebuah produk. Nah, ini nilai produk baik barang maupun jasa yang pastinya dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Misalnya, jika ada seseorang pria yang berasal dari Indonesia kemudian menjual barang di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk dalam GNP. Jadi untuk menghitung GNP itu ada rumusnya. GNP itu pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri, dan itu dikurangi pendapatan asing dalam negeri untuk bagian yang ketiga. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu produk nasional neto. Nah, produk nasional neto ini merupakan sama produknya, cuma berbedanya ini adalah produk nasional kotor atau GNP ini dikurangi penyusutan barang, modal, jadi. Jadi untuk rumusnya, itu P sama dengan GNP, yang dimana itu dikurangi dengan depresiasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendapatan nasional neto di sini. Kalau pendapatan nasional neto yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah bala jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi secara umum. Nah, itu biasanya itu dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lalu pajak tidak langsung itu apa sih? Dan pajak penjualan dan yang lain-lain sebagainya. Di sini ada pendapatan perseorangan atau pendapatan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misal nih, gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Jadi rumusnya itu PI sama dengan NNI, yang dikurangi dengan iuran dikurangi dengan laba, dan itu ditahan ditambah transfer payment. Transfer payment ini merupakan penerimaan. Di sini lebih ditekankan penerimaan yang bukan merupakan bala jasa produksi. Nah, bala jasa produksi melainkan ini diambil sebagai dari pendapatan nasional dari tahun lalu ke tahun selanjutnya. Jadi seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan, seperti tunjangan pengangguran maksudnya, dan sebagainya begitu. Yang kemudian yang keenam ini ada pendapatan yang siap dibelanjakan.
Di pendapatan ini yang saya dibelanjakan itu memiliki nama lain. Nama lainnya yaitu bisa disebut disposable income. Disposable income ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan. Gunanya apa? Pasti di sini guna untuk membeli barang dan jasa konsumsi, dan untuk selebihnya itu bisa menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi rumah. Untuk rumusnya, ini di possible income ini PI itu dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang bebannya itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Nah, untuk pajak pendapatan itu mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang pertama itu kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran. Jadi bisa mengetahui tingkat kemakmuran dalam suatu negara. Kemakmuran dalam suatu negara yang kemudian itu kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomiannya dalam skala tertentu gitu. Lalu juga bisa mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Jadi itu secara tidak otomatis bisa memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor gitu. Jadi sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara itu bisa menjadi perbandingan kinerja antara negara, yang sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Jadi untuk tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi ini sepertinya juga dalam kekayaan dari suatu negara, yang dimana selanjutnya itu mengenai dalam metode perhitungan pendapatan. Ya, untuk pendapatan nasional ini yang pertama itu ada metode pendekatan produksi. Nah, yang kemudian itu pendapatan nasional metode pendekatan produksi, yang dimana pendapatan ini pengeluarannya itu yang dimana pendekatan produksi ini merupakan perjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usahanya itu dikhususkan dalam usaha yang berbasis BUMN atau UMKM, tapi dalam satu negara atau dalam waktu setahun itu. Pendapatan ini bisa disebut jenisnya itu barang yang satu-satunya harga ke satu gitu, yaitu jenis barang ke N dari PR-nya itu yang dimana hari barang ke N ini yang kedua. Lalu metode pendekatannya itu pendapatan dalam metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi, yang dimana nanti pastinya memberi sumbangan terhadap proses produksi metode pendekatan ini. Jadi seperti itu menurut pemahaman dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.